Pada pertemuan pekan kelima hukum agraria ini, kita akan membahas ragam hak atas tanah dalam UUPA agar Anda bisa membaca struktur penguasaan tanah secara lebih tertib dan tepat secara hukum. Materi ini penting karena setiap jenis hak membawa subjek, kewenangan, batas waktu, dan akibat hukum yang berbeda. Kalau jenis haknya keliru diidentifikasi, analisis hukumnya juga akan mudah meleset. Disinilah UUPA menjadi dasar. UUPA tidak hanya menyebut nama-nama hak atas tanah, tetapi juga menata hubungan antara negara, perseorangan, badan hukum, dan fungsi sosial tanah itu sendiri. Jadi sepanjang video ini, kita tidak sekadar menghafal istilah. Kita akan melihat bagaimana tiap hak ditempatkan dalam sistem hukum agraria nasional. Pertama, kita akan menetapkan dulu tujuan belajarnya. Setelah sesi ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan pengertian dasar dari berbagai hak atas tanah yang diatur dalam UUPA. Lalu, Anda juga diharapkan dapat mengidentifikasi siapa subjek hukum yang dapat memegang masing-masing hak. Ini penting karena tidak semua hak dapat dimiliki oleh setiap orang atau badan hukum. Selain itu, kita akan menyoroti jangka waktu dan karakter utama dari tiap hak. Ada hak yang sifatnya paling kuat, ada yang berjangka, dan ada pula yang lahir dari hubungan hukum tertentu. Ruang lingkupnya mencakup hak-hak primer seperti hak milik, HGU, HGB, dan hak pakai, lalu hak yang bersifat turunan atau terkait hubungan tertentu, serta hak-hak yang oleh UUPA dipandang sementara. Dengan peta materi ini, Anda akan lebih mudah membedakan setiap hak bukan hanya dari namanya, tetapi dari dasar hukumnya, pemegangnya, dan fungsi praktiknya dalam hukum pertanahan. Untuk memahami ragam hak atas tanah, kita perlu mulai dari hierarkinya. UUPA membangun susunan penguasaan tanah secara bertingkat, bukan sebagai daftar hak yang berdiri sendiri. Pada tingkat paling dasar, dikenal konsep hak bangsa Indonesia atas bumi, air, dan ruang angkasa. Ini menegaskan bahwa sumber agraria pada dasarnya berada dalam lingkup kebangsaan Indonesia. Dari dasar itu lahir hak menguasai dari negara. Negara bukan pemilik tanah dalam arti privat, tetapi pemegang kewenangan publik untuk mengatur, mengurus, dan menentukan peruntukan serta penggunaan tanah. Di bawahnya, barulah muncul hak-hak yang dapat diberikan kepada perseorangan dan badan hukum. Pada level inilah kita mengenal hak milik, HGU, HGB, hak pakai, dan bentuk hak lain yang lebih konkret. Susunan ini penting karena menunjukkan bahwa setiap hak atas tanah selalu berasal dari kerangka penguasaan yang lebih tinggi. Hak individual tidak berdiri lepas dari kebijakan agraria nasional. Di seluruh tingkatan itu, UUPA menekankan asas fungsi sosial. Artinya, tanah tidak boleh dipandang semata-mata sebagai kepentingan pribadi, tetapi juga harus memberi manfaat yang selaras dengan kepentingan masyarakat. Sekarang kita masuk ke dua hak yang sangat penting dalam studi hukum agraria, yaitu hak milik dan hak guna usaha. Keduanya sama-sama hak atas tanah, tetapi karakter hukumnya berbeda jauh. Hak milik pada dasarnya adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Namun, sebutan terkuat tidak berarti tanpa batas, karena tetap tunduk pada fungsi sosial dan aturan perundang-undangan. Subjek utama hak milik adalah warga negara Indonesia. Dalam batas tertentu, badan hukum tertentu juga dapat ditetapkan sebagai pemegang hak milik, tetapi sifatnya terbatas dan tidak seluas kepemilikan oleh WNI. Berbeda dari itu, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara bagi perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan dalam skala dan tujuan tertentu. Jadi kalau hak milik menekankan penguasaan yang paling kuat pada tingkat individual, HGU menekankan pemanfaatan tanah untuk usaha yang produktif. Fokusnya bukan sekadar memiliki, tetapi mengusahakan.
Subjek HGU dapat berupa warga negara Indonesia maupun badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Ini menunjukkan orientasi HGU yang lebih dekat pada kegiatan usaha. Mengenai jangka waktunya, HGU tidak bersifat tanpa batas. Hak ini diberikan untuk jangka waktu tertentu sehingga sejak awal ia memang dirancang sebagai hak yang berorientasi pemanfaatan dan administrasi yang terukur. Dalam praktik pembelajaran, poin pentingnya begini. Hak milik menempati posisi paling kuat di antara hak-hak perseorangan, sedangkan HGU kuat dalam fungsi ekonominya, tetapi tetap berjangka dan terkait izin pengusahaan tanah. Keduanya juga sama-sama tidak lepas dari fungsi sosial. Jadi, sekuat apapun suatu hak, penggunaan tanah tetap harus sejalan dengan tertib agraria dan kepentingan yang lebih luas. Setelah hak milik dan HGU, kita beralih ke 3 bentuk hak yang juga sangat penting, yaitu hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan. Ketiganya sering muncul dalam praktik pertanahan dan administrasi agraria. Hak guna bangunan atau HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Dari definisinya saja, kita sudah melihat bahwa fokus HGB ada pada pemanfaatan tanah untuk bangunan. Karena itu, HGB banyak relevan dalam konteks perumahan, perkantoran, kawasan komersial, atau bentuk pembangunan lain yang memerlukan dasar hak yang jelas atas tanah. Subjek HGB dapat berupa warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia. Jadi, HGB terbuka untuk kebutuhan individual maupun kelembagaan. Berikutnya adalah hak pakai. Secara umum, ini adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain menurut syarat yang diberikan. Karakter hak pakai cenderung lebih lentur dibanding hak milik, HGU, atau HGB. Ia dapat dipakai untuk berbagai keperluan, bergantung pada dasar pemberiannya dan batas kewenangan yang ditentukan. Dalam soal subjek, hak pakai juga dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dan dalam pengaturan tertentu dapat pula diberikan kepada pihak lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Lalu ada hak pengelolaan. Hak ini berbeda nuansanya karena lebih menekankan kewenangan mengelola, merencanakan peruntukan, dan menyerahkan bagian tanah kepada pihak ketiga dalam kerangka tertentu. Karena itu, hak pengelolaan sering dikaitkan dengan lembaga negara, badan usaha milik negara, atau entitas tertentu yang memperoleh pelimpahan kewenangan pengelolaan atas tanah dari negara. Kalau disederhanakan, HGB menekankan bangunan, hak pakai menekankan penggunaan menurut syarat tertentu, dan hak pengelolaan menekankan kewenangan manajerial atas tanah. 3 istilah ini harus dibedakan sejak level konsep dasarnya. Selain hak-hak utama, UUPA juga mengenal hak-hak atas tanah yang bersifat sementara. Bagian ini penting karena menunjukkan bahwa tidak semua hubungan atas tanah dipandang ideal untuk dipertahankan dalam jangka panjang. Pasal 53 UPA menyebut beberapa bentuk yaitu hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. Pengakuan ini bersifat terbatas dan ditempatkan dalam kerangka transisional. Hak gadai dalam konteks tanah pada dasarnya lahir ketika tanah diserahkan sebagai jaminan dengan penerimaan sejumlah uang, sehingga penguasaan atau manfaat tanah berkaitan erat dengan hubungan utang piutang. Hak usaha bagi hasil menunjuk pada hubungan pengusahaan tanah dengan pembagian hasil antara pemilik tanah dan penggarap. Ini lahir dari kebutuhan praktik, tetapi rawan ketimpangan bila tidak diatur secara adil. Hak menumpang umumnya menggambarkan keadaan seseorang menempati atau menggunakan tanah orang lain dengan dasar hubungan tertentu yang sangat terbatas. Sifatnya tidak sekuat hak-hak utama yang diatur lebih tegas.
Hak sewa tanah pertanian juga termasuk dalam kelompok ini. UUPA tetap mengenalnya, tetapi tidak menempatkannya sebagai bentuk hubungan agraria yang hendak diperluas tanpa batas. Mengapa hak-hak ini masih disebut? Karena pada saat UUPA dibentuk, bentuk-bentuk tersebut masih hidup dalam kenyataan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga hukum tidak bisa serta-merta menutup mata terhadap praktik yang ada. Namun arah pengaturannya jelas, yaitu membatasi dan pada akhirnya menghapus hubungan-hubungan yang tidak sejalan dengan semangat keadilan agraria dan asas-asas dasar UUPA. Jadi pengakuannya bersifat sementara, bukan ideal permanen. Sekarang kita bedakan hak primer dan hak sekunder. Pembedaan ini membantu Anda membaca dari mana suatu hak lahir dan seberapa luas kewenangan yang melekat pada pemegangnya. Hak primer pada dasarnya adalah hak yang diberikan langsung dalam kerangka penguasaan negara atas tanah, seperti hak milik, HGU, HGB, dan hak pakai dalam pengertian tertentu. Sebaliknya, hak sekunder umumnya lahir dari hubungan hukum dengan pemegang hak lain, terutama melalui perjanjian atau izin penggunaan tertentu. Jadi, dasarnya bukan pemberian langsung pada tingkat pertama dari negara. Dari sisi jangka waktu, banyak hak primer memiliki dasar pengaturan yang lebih tegas dalam UUPA dan peraturan turunannya. Sementara hak sekunder sering sangat bergantung pada isi hubungan hukum yang melahirkannya. Kewenangannya juga berbeda. Pemegang hak primer biasanya mempunyai ruang wewenang yang lebih langsung terhadap tanah, sedangkan hak sekunder bersifat lebih terbatas karena mengikuti batas yang ditetapkan pemegang hak asal atau perjanjian. Dalam praktik, pendaftaran menjadi sangat penting untuk kepastian hukum. Dengan pendaftaran, identitas hak, subjeknya, objeknya, dan kedudukan hukumnya menjadi lebih jelas ketika muncul sengketa atau peralihan. Jadi ketika Anda menganalisis suatu perkara pertanahan, jangan hanya bertanya hak apa namanya, tanyakan juga hak itu berasal dari mana, berapa lama berlaku, dan apa batas kewenangannya. Sekarang kita ringkas subjek hukum dari masing-masing hak. Bagian ini sering menjadi titik ujian karena menuntut ketelitian membedakan siapa yang boleh memegang hak tertentu. Untuk hak milik, prinsip utamanya jelas. Hak ini diperuntukkan bagi warga negara Indonesia karena ia merupakan bentuk hak yang paling kuat dan paling penuh dalam sistem hak perseorangan atas tanah. Dalam batas tertentu, badan hukum tertentu juga dapat memiliki hak milik apabila ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Jadi tidak semua badan hukum otomatis dapat menjadi pemegang hak milik. Untuk HGU, HGB, dan hak pakai, lingkup subjeknya lebih luas. Hak-hak ini pada dasarnya dapat diberikan kepada warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang memenuhi syarat hukum. Perbedaan ini menunjukkan bahwa semakin kuat dan penuh suatu hak, biasanya semakin ketat pula pembatasan subjeknya. Sebaliknya, hak yang berorientasi penggunaan atau usaha dapat dibuka lebih luas dalam kerangka hukum nasional. Karena itu, saat mengidentifikasi suatu hak, selalu cek dua hal sekaligus, nama haknya dan siapa subjek hukumnya. Keduanya tidak bisa dipisahkan dalam analisis hukum agraria. Mari kita simpulkan inti materi ini. UUPA menyusun hak atas tanah secara bertingkat dari kerangka penguasaan yang bersifat publik sampai hak-hak konkret yang dipegang oleh orang dan badan hukum. Dalam susunan itu, hak milik menempati posisi paling kuat di antara hak-hak perseorangan. Namun kekuatan itu tetap dibatasi oleh fungsi sosial dan tertib hukum agraria nasional. Hak-hak lain seperti HGU, HGB, hak pakai, dan hak pengelolaan menunjukkan bahwa penguasaan tanah dalam UUPA tidak tunggal. Setiap hak dibentuk untuk tujuan, subjek, dan kewenangan yang berbeda. Sementara itu, hak-hak yang bersifat sementara tetap diakui secara terbatas karena realitas sosial, tetapi arah hukumnya jelas, yaitu disesuaikan
agar makin selaras dengan asas-asas UUPA. Kalau Anda memegang 3 kunci ini, yaitu hierarki, jenis hak, dan subjek hukumnya, Anda sudah punya fondasi yang kuat untuk membaca persoalan pertanahan secara lebih sistematis. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini. Dengan memahami ragam hak atas tanah dalam UUPA, Anda sudah menyiapkan dasar yang penting untuk analisis hukum pertanahan yang lebih lanjut. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas bagaimana hak-hak atas tanah itu diperoleh, dialihkan, dan hapus dalam sistem hukum agraria Indonesia.